Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min anbiya'i wa mustaqim as-sahabati was-salihin. Wa li jami'i masyayikhina wa ulama'ina wa rusul sahabiha kita. Syai'ulillahi lahum lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang mau membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min anjali annal mustakhdima qad yaqtarru al-halu ila istislahiha wa istighfabiha fayasiru fi'luhu fihima inda dhalika syabihan bi fi'lil qadimi laha bi-dhahiri. Falaysa bi'ajibin ay ya'risu minhu al-ghalatu aw yadwa min jihatihi an khila'u min susil aqli as-sarihi at-tafarriqatu Ya. Tafarraqatu bainal hasani wal qabihi wa min susihi aydan as-sukunu ilal hasani wal iltifati min anil qabih li anna syai'a mata kana mufritan fil hasani fa innahu yabharu al-aqlu al-jari'u fa yahtaju ma'ahu ila tadriji ilaihi wa tamrini alaihi. Oke, sampai situ dulu. Dan dari arah sesungguhnya orang yang mengambil pelayanan atau layanan itu terkadang mengharuskan suatu keadaan untuk meminta memperbaikinya wastihfadhiha dan menjaganya. Fayasiru, maka tindakannya itu di dalam istislah wastihfad ketika keadaannya indah dalika syabihan itu menyerupai fi'lil khadimi dengan tindakan orang yang melayani laha kepada warati istislah bidhahiri di dalam zahirnya. Falaysa bi'ajibin, maka bukanlah keajaiban atau ketajuban apa yang sering melakukan, kayaknya mungkin pakai do aja gitu, ayya'radu minhu walaysa bi'ajibin ayya'radu minhu al-ghalat ayya'radu minhu apa yang baru melakukan kekeliruan atau akan muncul kekeliruan dan akan memulai kemerosotan dari perspektifnya. Anikhila kemerosotan. Min susil aqli as-sari atafarraqat. Sebagian dari menghiasi akal yang soreh, yang jernih itu bagaimana kalau man sawwasa? Enggak ada jawabnya, Pak. Enggak ada jawabnya. Kalau man sawwasa at-tafriqah itu enggak bisa jawab ya. Enggak bisa. Atau jadi begini, man utawi sapane wong sawwasa al-aqal as-sarikha at-tafriqatu, maka iku at-tafriqatu bainal hasadi wal qalbi. Dicoba dulu.
atau wa min susil akli. Kalau min susil akli itu apa? Ada kayak fa'innahu menghiasi. Kalau Fa'innahu, ini fa'innahu. mata Fa'innahu yabharul aqlal hari'a man sawwasal aqlas soriha, yakni at-tafriqah bainal hasani wal qabihi, wa man sawwasahu aidon as-sukuna ilal hasani wal iltifati anil qabihi, li'anna syai'a mata kana mufriton fil husni fa innahu yabharul aqla al jari'ah. Fa innahu menjadi karinahnya ke li'anna syai'a, ke mata juga. Iya. Mata kana mufriton. Iya. Oke, saya coba dia. Min susil akli dari sebagian menghiasi akal yang jernih adalah membedakan di antara kebaikan dan keburukan. Dan dari menghiasi akal yang sore itu adalah tenang ketika kepada kebaikan dan memperhatikan dari keburukan. Karena sesungguhnya sesuatu itu ketika melampaui dalam kebaikan, maka akal yang berani akan terpesona. Fa'innahu. Kemudian dia akan membutuhkan disertai akal yang jari ini pada tadrij, berangsur-angsur atau membiasakan ilahi kepada al-hasan, petamrini dan pelatihan atau melatih alaihi atas al-hasan. Iya, saya kira apa istilahnya, bagian yang agak akhir ini cukup jelas di dalam konteks pemberdayaan akal itu, ataupun pengembangan akal, ataupun upaya untuk memahami akal secara baik dan benar itu ya ada langkah-langkahnya, ada upaya-upayanya begitu. Tapi dalam konteks ini misalnya yang pertama, wa min ajli annal mustakhdima qad yaturu alhala fayasiru fi'luhu fiha inda dhalika syabihan bi fi'lil khadimi fid dhahir. Kalimat yang istilahnya menurut saya bagaimana seorang musannif ataupun seorang Abu Hasan al-Amiri berusaha untuk tidak membedakan antara konsep mustakhdim dan khodim begitu di dalam konteks memperbaiki keadaan begitu. Jadi sebenarnya yang menyuruh atau yang disuruh itu bagaimana sih gitu. Begitu juga kalau kita berpikir misalnya ataupun memahami suatu, misalnya ada rasio, kemudian rasio itu memikirkan sesuatu, ataupun rasio itu menelaah sesuatu ataupun menetapkan sesuatu, dan kemudian sesuatu itu berimplikasi ke dalam diri kita. Maka pertanyaannya, apa sih bedanya antara rasio dengan diri kita gitu, mustakhdim dengan khodim. Kalau misalnya saya ini disuruh oleh ini, nah itu, atau saya ini menyuruh ini, kemudian khodim sebagai orang yang pelayannya akan mengerjakan begini, maka pertanyaannya ya kadang-kadang bingung juga mana mustakhdim dan mana khodim. Dalam konteks baik mustakhdim maupun khodim itu memiliki kemungkinan kekeliruan. Nah begitu. Jadi kekeliruan. Makanya di bagian akhir falaysa bi'ajibin ay ya'rudu minhu al-ghalat aw yabda'u minhu min jihatihi al-ikhtilaf an-inkhilaf. Oke. Kemudian yang berikutnya
perhiasan tadi ya, min susil akli. Saya kira jelas. Sebenarnya tidak hanya perhiasan ya, representasi akal yang jelas itu adalah mampu membedakan. Jadi tidak hanya menjelaskan atau tidak hanya perhiasan, tetapi fakta bahwa akal itu shorih, dia mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan fakta bahwasanya akal itu memberi ketenangan, memberi konsentrasi, membuat visi pada kebaikan, begitu. Fakta bahwa di antara salah satu fungsi akal itu adalah yaitu memberi ketenangan, kebaikan, begitu dan seterusnya. Oke, saya kira itu ini agak katakanlah dalam begitu, jadi susah untuk kita ekspresikan secara mudah. Oke, silahkan berikutnya. Khususiyatu hadhihi sina'ati riyadatul anfusi an-nafqati ala ta'diyatil af'ali ala bashariyati bisurin mustaslahatin liktisabi zulfa 'inda khaliqil bariyati la yakfa an takuna al-ghayatu mahdudatan fi nafsiha mawjudatan fi dhatiha bal yajibu ma'a dhalika an takuna mutasawwiratan 'inda al-qasidi laha 'ala ma hiya 'alaihi wa an takuna aydan mutasyawwiqatan mahbubatan 'indahu yajibu an tata'arrafa min darkil ghayati ahwa min jumlatin ni'ami am laysa min jumlatin ni'ami wa annahu in kana min jumlatin ni'ami ahwa mimma yanalu bihasbil ittisali am bihasbi ta'widi am bihasbil mahtubati. Oke. Kekhususan dari pekerjaan ini itu adalah melatih jiwa-jiwa yang jernih untuk menyelesaikan tindakan-tindakan yang manusiawi atau yang manusiawi. Tindakan kemanusiaan. Disuarin mustaslahatin dengan bentuk-bentuk yang memperbaiki. Nah, dengan bentuk-bentuk yang memperbaiki. Liktisa bisulfa untuk memperoleh derajat di sisi Tuhan. Layakpa antakunal ghayah, tidak cukup tujuan itu dibatasi di dalam jiwanya, itu ada dengan zatnya sendiri, atau dengan bal yajibu ma'adhalika, akan tetapi haruslah disertai hal itu adanya bentuk mutasawwirah, bentuk indal qasidi, di sisi orang yang memiliki tujuan yang bermaksud, laha kepada al-ghayah, alama huwa alaihi, atas perkara yang dia mampu. Wa antakuna, dan haruslah ada juga keinginan yang disukai indahu di sisi al-qasid. Yajibu an tata'arafa min darkil ghayati, haruslah kamu mengetahui dari hal yang tujuan yang dicari. Haruslah kamu mengetahui dari sesuatu yang dari tujuan yang kamu cari. Ahwa min jumlatin na'ami, apakah hal itu dari bagian kenikmatan-kenikmatan, am laisa huwa min jumlatin na'ami, atau bukan dari bagian kenikmatan-kenikmatan. Wa nahu, dan sesungguhnya keadaannya itu ingkana min jumlatin na'ami, walaupun itu bagian dari kenikmatan-kenikmatan. Ahwa mimma yanalu bihasbil ittisali, apakah hal itu dari sesuatu yang ia peroleh dengan memandang pada hubungan, bihasbi tawiti, atau dengan memandang ganti rugi atau
iya muawadhah, iya tukar menukar, ambihas bil masubati atau dengan memandang pahala atau ganjaran. Ya, oke. Jadi sebenarnya fokus kita apa sih di sini tuh? Fokus kita kan peran akal di dalam memperbaiki keadaan, di dalam memahami fakta-fakta yang kemudian dikatakan fakta-fakta itu menjadi benar. Tetapi sebelumnya kita paham bahwa kemungkinan terjadi kekeliruan itu bisa jadi. Meskipun demikian, dia ingin mengatakan bahwa khususiyatu hadhihi sina'ati riyadatun anfusi an-natiqah. Yang harus digarisbawahi bahwa usaha-usaha di dalam konteks penalaran, dalam konteks berpikir itu adalah sesungguhnya harus dibarengi dengan riyadatun nafas an-natiqah, dalam arti usaha jiwa yang bersih. Begitu. Jadi berpikir rasionalitas, penggunaan rasio itu tidak semata emosi, tidak dari hal-hal yang buruk misalnya, atau tidak dalam konteks kepentingan yang semata partikuler gitu. Jadi penggunaan akal bagi Imam Abu Hasan al-Amiri adalah kemuliaan dengan jiwa, dalam arti untuk merealisasikan tindakan-tindakan manusia dengan bervisi pada kemaslahatan. Begitu. Bervisi kepada mencari ridho, kebahagiaan dari atau pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini visinya. Begitu. Oleh karena visinya seperti itu, maka sina'iyatul aqli biriyadatil anfus an-natiqah tadi tidak cukup begitu jika tujuannya hanya dibatasi di dalam konteks dirinya sendiri. Misalnya contoh, ya gimana sih kita mengatakan bahwa 2 kali 2 itu sama dengan 4? Apakah pertanyaannya sampai di situ? Tentu tidak gitu. 2 kali 2 sama dengan 4 itu hanya forma-forma, hanya bentuk-bentuk yang simbolik sifatnya. Tetapi dalam konteks yang praktikal, yang praksis itu ada pada wilayah ekonomi, ada pada wilayah teknologi, ada pada wilayah perdagangan, ada wilayah pengurusan negara gitu. Jumlah-jumlah yang tidak benar yang selalu muncul, meskipun itu rasional, itu terjadi dan menjadi ajang korupsi, kan begitu kan? Karena memang rasionalitas penjumlahan yang ada di situ tidak dibarengi dengan istislah liketisa bizulfa li khaliqil bariyah, kan jelas. Jadi tidak cukup antakunal ghayah mahdudatun fi nafsi. Tidak cukup tujuannya itu membatasi dengan dirinya sendiri, bahwa cukup 2. Kalau begitu bagaimana pengetahuan itu? Apakah bernilai ataukah tidak bernilai? Di dalam konteks bahwa pengetahuan itu memiliki fungsi, bahwa memiliki fungsi, memiliki akibat, memiliki tujuan, maka nilai itu pasti ada. Gitu. Tetapi bahwa prosedur pengetahuan itu memiliki objektivitas, maka nilai-nilai subjektif itu tidak boleh ada. Nah, gitu loh. Ini faktor, ini fakta. Itu loh yang harus kita kadang-kadang sering tidak paham, bahwa pengetahuan itu dari sejak prosedurnya itu sudah harus bernilai. Ya enggak no. Kalau misalnya rofa dibaca doma, dibalik rofa itu tandanya doma begitu, fathah tandanya nasob. Apakah Anda mau protes? Sukun itu harus misalnya jazm gitu. Ini prosedur yang tidak bisa dilangkai ataupun karena itu adalah prosedur nilai. Tetapi konsekuensi dari jazm rofa
yang menjadi mubtada, menjadi khobar itu akan memberi pemaknaan. Nah ini mau kemana? Pemaknaan ini mau kemana? Mau dibawa kemana? Itu akan memberi katakanlah memberi nilai gitu. Jadi situ letaknya. Oke dia. Bal yajibu ma'adzalika an takuna mutasawwiratan 'indal qasidi laha 'ala ma hiya 'alaihi. Oleh karenanya wajib jika memang ghoyah itu dibentuk sedemikian rupa bagi orang yang berkeinginan al-qasid, begitu dalam arti qasidul ilm ataupun qasidul aql, laha ala ma hiya alaihi, apa yang menjadi wajib, apa yang menjadi haknya. Ya jelas gitu. Oke ya. Bahkan lebih jauh wa antakuna hendaknya ghoyah itu diarahkan kepada mutasyawwiqatan mahbubatan, bervisi kepada merindukan Tuhan dan mencintai atau dicintai Tuhannya, indahu di sisinya Tuhan. Bagaimana? Ghayatul aql yang menuju ke situ. Nah, bahkan juga yajib an tata'arrafa min darkil ghayat. Jadi paham juga, kita sadar juga bahwa pengetahuan itu, akal itu dari perspektif tujuannya itu apakah akan melahirkan makna-makna positif ataukah tidak. Semuanya kita bisa tarik gitu ya. Apakah ini akan melahirkan ketersambungan atau ketergantian dan seterusnya. Ini jadi pada prinsipnya sina'ah khususiyah ya apa tadi? Ya tadi akal tadi yang di alinea yang di sana tadi. Tentang penempatan akal dan seterusnya, itu bagaimanapun manusia harus mampu melakukan atau memilah mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak. Saya kira di situ ya. Menurut saya masih lumayan bisa dipahami. Oke, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza akhirat ta'liqi anhu nadarallahu wajhahu faqad kana qadiran ala hadzal jinsi minal kalami biquli iftiyadihi bihi kasratin fikrihi bihi ma'asiratin jamilatin wa qad warada Baghdad sanata arba'in sittina wa salasami'atin fi sahabati zil kifayataini falaqa min ashabina Baghdadayina anatan syadidan wa munafilatan wa zalika anna tiba'a ashabina ma'rufatun bilhaddati wa ta'aquli ala qadin yura min ghairi baladihim wa zalika kulluhu jalibun litanafusi mani'un min at-tanasufi wa huwa khalqun tabi'un lihawahum wa tarahum qad ihtaju min ajli zalika ila ilajin syadidin wa muqawamatin tawilatin wa qala man yastakhlisu ila ghayati hadzal babi yughlabati ittiba'i wa su'il 'adati wa syahawati nafsi. Oke, waqul ya. Sampai di sini dulu. Inilah ta'liq yang terakhir dari perkataan Al-Muhsan. Semoga Allah mengindahkan wajahnya dan sungguh Allah Maha seatas jenisan ini dari wacana karena panjangnya usahanya yang panjang dan pemikiran yang banyak di dalamnya bersama proses yang baik. Dan sungguh ia telah mendatangi Baghdad pada tahun ke-364, yaitu sahabat Al-Kifayatayn. Maka ia menemui dari sahabat-sahabatnya di Baghdad dalam keadaan sangat menderita dari kesusahan. Dan demikian itu bahwasanya
kebiasaan sahabat-sahabat kami diketahui dari batasan dan sambutan atas orang yang mulia dilihat dari orang lain selain negeri mereka, dan demikian itu seluruhnya membawa bagi ketentraman jiwa dan tercegah dari keterpecahan. Dan hal itu hal itu merupakan Wahwa mungkin khulukun ya. Bahwa khulukun tabi'un. dan hal itu merupakan akhlak yang mengikuti hawa mereka, dan engkau menang mereka, sesungguhnya mereka itu butuh dari hal yang demikian itu kepada pengobatan yang sembuh dan Muqawamatin tawilatin, pendirian yang kuat. Iya. dan menjadi sedikit orang yang ikhlas kepada ujung dari bab ini karena kalah oleh kebiasaan dan jeleknya kebiasaan dan buruknya jiwa. Oke, ya. Ini komentar dari Abu Hayyan tampaknya terhadap ta'liq yang dia bawa dari Abu Hasan Al-Amiri. Jadi komentar ini kata Abu Hayyan, inilah akhir daripada ta'liq yang saya dapatkan dari Abu Hasan Al-Amiri. Di saat mana Abu Hasan Al-Amiri dengan kalimat-kalimatnya yang indah, yang penuh dengan mendalam lah intinya begitu. Dan pada saat yang sama pada waktu itu ketika Abu Hayyan menulis statement-statement dari Abu Hasan Al-Amiri, posisinya mereka berdua ada di Baghdad begitu, di mana Abu Hasan Al-Amiri itu memang datang ke Baghdad dan menemui sahabatnya yang bernama Dzul Kafayatain ya. Dia berbicara tentang dan sebagainya begitu, dan Dzul Kafayatain ini juga banyak ya sakit dan seterusnya tadi dan seterusnya. Jadi komentarnya seperti itu. Cuman di bagian akhir dia menilai wa qalla man yatakhallasa ila ghayati hadzal bab li ghalabati ittiba' wa su'il 'adah wa syararatin nafs. Dan dia mengatakan bahwa sangat sedikit orang yang bervisi seperti ini. Nah, gitu ya. Bervisi seperti yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Amiri. Yatakhallasu ila ghayati hadzal bab. Orang yang bervisi seperti bab itu, tujuan dari bab ini. Mengapa sedikit sekali? Ya karena fakta-fakta alam yang menguasai begitu, dan buruknya karakter baik bagi orang itu maupun bagi konteks sosialnya, dan juga buruknya jiwa begitu. Jadi bagaimanapun statement-statement agung dari Abu Hasan Al-Amiri yang sudah kita baca berhari-hari ini sangat agung lah. Cuman masalahnya kan kita bisa nggak mengaplikasikan itu, sangat sedikit gitu. Karena susah sekali. Bukan susah dalam arti tidak bisa dipahami, bisa dipahami, tetapi dalam konteks prakteknya karena kita berbenturan dengan konteks alam, konteks masyarakat, jiwa juga yang masih belum bersih, sehingga satu pepatah yang mungkin sangat sederhana dari Abu Hasan Al-Amiri juga susah bagi kita untuk menggunakannya ataupun memanfaatkannya. Ibda bil awwali fi isharil ula, dari yang pertama. Memulailah yang pertama dengan mementingkan hal yang paling utama. Nah, itu juga susah sekali. Kadang-kadang justru kita memulai itu ya. Jadi contoh saja.
Oke, wal hikmatu ala alsinatihim. والحكمة على ألسنتهم أظهر منها على أفعالهم وطالبتهم بالواجب لهم أكثر من بذلهم الواجب عليهم وهذا باب وإن كان فاشيا في جميع الناس فكأنه في أصحابنا فحشا وهو من جهتهم أعلى وهو على ذلك لا يعشر واحدا منهم إذا برز في فن عشرة من غيرهم فإذا كان الكمال عزيزا من نوع كيف لا يكون عزيزا في الواحد نسأل الله خلقا طاهرا وعملا صالحا وإيمانا نافعا. Oke. Kebijaksanaan atas perkataan mereka lebih jelas dari kebijaksanaan atas perbuatan mereka dan tuntutan mereka terhadap hal wajib lebih banyak dari kemurahan mereka terhadap hal wajib atas mereka. Jadi hikmah-hikmah yang sering kita dapatkan itu ya kebanyakan mandek dari lisan. Nah, gitu. Wal hikmatu ala alsinatihim azhar. Kayaknya hikmah-hikmah yang ada di lisan mereka itu lebih jelas. Begitu ya. Lebih jelas dalam arti ya hikmah itu memang kadang-kadang di lisan, tetapi sebenarnya tidak di lisan. Kan begitu. Hikmah itu di af'al, di tindakan. Tidak sekedar omongannya yang penuh dengan kebijaksanaan, tetapi tindakannya sama sekali tidak bijaksana. Nah, itu yang paling banyak. Dan yang kita banyak temui seperti ini. Dan ini tidak pas. Karena mestinya al-hikmatu fi af'alihim azhar. Itulah minal hikmah allati ala lisanihim. Tetapi yang ada al-hikmatu ala alsinatihim azharu minha ala af'alihim. Jadi ya ini bukan penilaian yang positif, tapi justru penilaian yang negatif. Karena memang hikmah itu harus betul-betul di dalam konteks tindakan, bukan sekedar pada lisan saja. Begitu. Ya mungkin ada pertanyaan, ya memang belum berimplikasi kepada tindakan, Pak. Ya bisa jadi gitu. Tapi masalahnya kapan itu memberi implikasi kepada tindakan. Itu masih jauh dari apa yang kita asumsikan. Maaf saja, saya tidak mau mengunggulkan orang Barat, tetapi bacaan-bacaan orang Barat itu tentang filsafat itu akan terus memberi inspirasi pada diri, gitu loh, pada tindakan dan seterusnya. Itu yang terjadi. Tapi kadang-kadang kita tidak, kayak gitu ya. Ini fakta, begitu. Oke. Nah, makanya kan kenapa sih dalam konteks keilmuan, misalnya ya keilmuan, kenapa di Indonesia, ya maaf saya tidak bermaksud menjelekkan, tetapi misalnya ya contoh ya COVID-19 rame-rame, ya kan ramenya kan di lisan, ramenya di wajah, tetapi siapa yang betul-betul serius untuk menciptakan vaksin 19 di lembaga-lembaga tinggi, perguruan tinggi, di laboratorium yang dimiliki oleh perguruan tinggi? Kayaknya belum muncul itu. Ini fakta gitu loh. Jadi hikmah itu masih di awang-awang. Iya. Jadi apalagi kalau ya justru yang banyak itu seremoni kan gitu kan, menteri seremoni, gubernur seremoni kan itu, yang banyak seremoni. Kita dibikin untuk
live service atau apa ya istilahnya. Jadi ya pencitraan. Kalau dalam bahasa itunya pansos. Iya. Jadi lebih ke arah situ gitu. Enggak. Tapi ya ini kan kita seperti ini. Jadi af'an. Jadi wa mutalabatihim bil wajibilahu. Jadi aksaru wa mutalabati bil wajibilahum. Saya wajib mendapatkan vaksin. Nah, itu menuntutnya. Saya wajib mendapatkan THR. Namanya wa mutalabatihim bil wajibilahum. Tuntutan itu lebih ditekankan. Begitu. Iku aksaru, lebih banyak. Min bazlihim atau buzlihim al-wajibi alaihim, daripada menyerahkan mereka gitu al-wajiba, kewajiban alaihim, tetapi menjadi beban. Alaihim itu bukan lahum tapi alaihim. Saya berkewajiban membayar pajak. Ya enggak? Itu namanya al-wajibu alaina. Mana yang berpikir kayak gitu? Enggak lah. Saya tidak disubsidi listriknya. Nah, itu namanya wajib. Jadi wa mutalabatuhum bil wajibilahum aksar min badlihim al wajibi alaihim, daripada menyerahkan kepada mereka kewajiban yang menjadi tuntutan bagi mereka. Nah, ini yang terjadi gitu. Oke. Wa hadza babun wa in kana fashiyan fi jam fashion. Inilah bab ma in kana, meskipun mungkin tersebar mungkin masyhur di kalangan sebanyakan manusia, tapi sesungguhnya hal ini di kalangan sahabat-sahabat kita afsha, lebih tersebar. Wahum min jihatihim a'da, wa huwa ala dzalika la ya'shuru wahidan minhu idza baraza fi fanni asyratin, fi fanni bukan asyroh ya, mungkin usyroh atau apa ya, fi fanni usyratin min ghairihi. Wa idza kana al-kamalu azizan, belum sampai sini tadi ya, fin naw'i kaifa la yakunu azizan fil wahid. Dan jika memang kesempurnaan itu adalah kemuliaan di dalam macamnya, bagaimana kesempurnaan itu ataupun tidak menjadi, bagaimana kesempurnaan itu tidak menjadi mulia bagi satu orang. Nas'alullaha khuluqan zahiran bahiran wa amalan sholihan wa ilman nafi'an. Bagaimana kesempurnaan yang mulia itu menjadi sebuah macam, dalam arti macam itu sebuah komunitas, sebuah hal yang baik gitu. Tetapi kadang-kadang di satu orang tidak terjadi. Dalam arti gini loh, contoh ya, misalnya ya, fakta bahwa komunitas itu menunjukkan, katakanlah bahwa beragama itu baik dan seterusnya dalam konteks komunitas. Tetapi dalam pribadi kadang-kadang tidak seperti itu. Artinya tolok ukur kebenaran atau kesempurnaan kolektif itu tidak terjadi pada kesempurnaan atau kebenaran pada individu. Nah, ini yang perlu ditanyakan begitu loh. Artinya apa? Kolektivitas itu lebih kepada ya judgement kolektif, tetapi tidak merasuk di dalam pribadi-pribadi. Ini yang dipertanyakan. Jadi makanya di atas tadi
alsinatihim azhar itu sebenarnya kolektif. Tetapi af'alihim tindakan itu menyangkut individu. Dan ini menjadi problem. Begitu. Di dalam khotin wahikamin gitu ya. Fi kalimatin balighatin wahikamin ra'iatin wa ta'arifa falsafiyah. Kalimat-kalimat yang baligh, hikmah-hikmah yang ra'i'ah. Ra'i'ah itu aslinya ringan ya, tetapi isi yang isi going atau isi mudah dipahami begitu. Wa ta'arifa falsafiyah dan rumusan-rumusan, definisi-definisi, pengetahuan falsafah. Qad marra fi hadhihi al-muqabasati allati taqaddamat. Telah lewat di dalam muqabasat ini ya, yakni muqabasat yang telah lewat. Apa yang telah lewat itu adalah fununun minal hikmati, beberapa macam-macam dari hikmah. Wa anwa'un dan berbagai macam minal qawli. Qad marra fi hadhihi al-muqabasati allati taqaddamat fununun minal hikmati wa anwa'un minal qawli laisa li fi jami'iha illa hazzun nafsi ar-rawiyati an haula'i syuyukh. Muqabasat yang sudah saya perkenalkan, yang sudah saya lewat, yang menjadi bagian dari hikmah dan berbagai macam statement laisa li fi jami'iha, bukan milik saya secara keseluruhan. Ini kata Abu Hayyan At-Tauhidi. Illa hadzun nafsi ar-rawiyati an haula'i syuyukh, kecuali dorongan ataupun ya katakanlah keterbukaan jiwa yang mengantar dari para ulama-ulama. Itu jadi ya, saya menukil statement-statement hikmah, statement-statement yang baik. Itu bukan dari saya semuanya. Itu hanya dorongan jiwa yang mengalir, yang diambil dari para masyayikh. Nah, gitu ya. Ini kerendahan hati dari Imam Abu Hayyan At-Tauhidi. Ya memang juga sebenarnya kan begini. Sebenarnya pengetahuan itu ya seperti ini. Ini sikap pengetahuan itu begini. Kita tidak bisa mengklaim bahwa ini dari saya. Itu enggak. Pengetahuan itu, jadi pengetahuan itu begini. Misalnya, maaf ya, mencitak bata. Itu dari para pendahulu. Bukan ini dari saya. Cuman di periode ketika saya mencitak bata, saya dikasih tulisan di batanya itu. Misalnya NH. Loh. Jadi ada sekarang bata itu bermerek. Namanya bata NH. Lah, bata NH ini kreativitas saya. Gitu loh. Ini pengetahuan. Selalu 2 ditambah 2 kreatif. Dari siapa ya? Dari dulu. Cuman anak fisika sekarang menambah saja dalam konteks pengaplikasian 2 ditambah 2 dalam hal apa misalnya. Nah, kemudian nanti generasi yang akan datang akan mengatakan ini. Itu struktur pengetahuan itu. Jangan pengetahuan itu sebagaimana kita pahami secara yang dulu, bahwa ilmu yang dari dulu kita tidak tahu menjadi tahu. Itu harfiah banget itu. Menghilangkan kebodohan. Ilmu itu menghilangkan kebodohan. Iya, kebodohan apa? Kalau kebodohan dalam arti mengetahui yang belum diketahui dan berhenti di pengetahuan yang belum diketahui, maka menjadi statis. Kenapa ilmu pengetahuan dalam Islam itu kemudian menjadi statis hari ini? Ya karena kita niatnya cuma mencari kebodohan.
menghilangkan kebodohan. Fakta itu. Ilmu. Golek ilmu menghilangkan kebodohan. Ngilangi kebodohan. Sampai di situ. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi mencari ilmu itu adalah mengembangkan ilmu itu sendiri. Mengembangkan. Itu loh. Apakah sholat bisa dikembangkan? Oh ya bisa lah. Sangat bisa. Sangat bisa. Nyatanya kursus-kursus sholat yang khusyuk mendapat uang banyak mereka itu. Itu namanya kreatif, itu dia mengembangkan sholat itu. Begitu dan seterusnya ya. Iya, ada jamaah sholat tasbih itu. Iya, bisa aja dipromosi. Ayo jamaah sholat tasbih di Arisalah itu. Tapi ya itu tadi banyak basa-basinya gitu. Siapa yang sholat tasbih jam 12 malam nanti dapat ini, dapat ini. Itu yang kadang-kadang confuse dalam arti iya sedikit-sedikit mengarah ke hal yang tidak baik gitu, tidak benar, manipulasi agama. Itu muncul itu kayak gitu tuh biasanya itu. Dan kita nggak boleh kayak gitu. Jadi oke ya, jadi ini wa in kuntu qad istanfadtu qad kuntu istanfadtu taqata fi tanqiyatiha wa tuwakhal haqqa fiha. Dan saya betul-betul telah mencurahkan kemampuan saya di dalam konteks memahami jadi itu hikmah begitu, dan mencoba menemani kebenaran, mendatangkan kebenaran fiha di dalam hikmah begitu ya, biziyadatin yasiratin, dengan tambahan-tambahan yang memudahkan, la tasihhu illa biha, yang tidak sah illa biha kecuali dengan ziyadah yasir, au naqsin khafiyin, atau saya juga mengurangi khafiyin yang ringan, la yubali bihi, yang tidak memberi perubahan atau yang tidak mengubah apa yang nakes itu. Wa ana as'aluka an ta'khudha minha ma faqaka wa tad'u alayya ma baru alayka. Bagus sekali ya statementnya. Saya meminta kepada kamu wahai murid yang membaca kitab ini, termasuk kita ya. Saya meminta kepada kamu an ta'khudha, untuk mengambil minha, dari hikmah, ma wafaqaka, sesuatu yang memang cocok untuk kamu. Jadi dia tidak memaksa gitu. Jadi ini ilmuwan betul itu begini. Ya, dia tidak memaksa doktrin. Itu beda dengan kita, terus jujur aja gitu. Jadi bahkan ilmu itu menjadi doktrin, bahkan ilmu itu menjadi ideologi, ilmu itu menjadi ideologi institusi. Anda kalau membaca di UIN itu Jogja itu, eranya Pak Amin begini, eranya Pak Musa begini, eranya Pak Yudian begini, eranya Pak Makin begini. Jadi seakan-akan visi UIN itu, visi kampus itu merupakan representasi dari penguasa, dari para rektornya itu, yang menentukan arah gitu. Yang menentukan arah kemana UIN itu tergantung pada rektornya atau pada pejabatnya, atau mungkin tidak usah UIN, negara ini juga kan sama begitu. Jadi kayak semacam tidak ada. Makanya di sini yang arif itu ya an as'aluka an ta'khudha ma wafaq, apa yang kamu ambil silakan ambil, apa yang kamu cocok gitu. Wa tad'u alayya ma baru alayka, tinggallah apa yang dari saya yang justru menjadi beban atau yang mengikat kamu.
Asalnya baro itu sebenarnya membebaskan. Jadi ya tinggalkan apa yang memang tidak pas. Wali ajli ma salafa minal qawli fil masail ma ahbabtu an uhkiya laka hududan hassalnaha ala marruz zamani ba'duha ala marruz zamani ba'duha ukhidha min aqwalil ulama'i wa ba'duha lafzun min butunil kutub. Masya Allah ya. Dari arah apa yang sudah lalu, dari kemarin saya bolak-balik berdiskusi. Ini dilalah kok ada curahan hati pengarang ya, asik sekali. Iya, jadi ini betul-betul curhat gitu. Iya, penulisnya curhat betul kepada pembaca. Jadi apa yang dulu-dulu saya sampaikan wa ajli ma salaf minal qaul fil masail. Iya. Apa yang dulu-dulu saya sampaikan, saya tulis dalam muqobasat. Itu adalah apa yang saya sukai untuk saya ceritakan kepada kamu. Sebagai sebuah rumusan yang saya hasilkan dari marroz zaman. Itu loh, dari marroz zaman. Ya. Pengalaman hidup. Iya enggak? Pengalaman hidup marroz zaman. Jadi apa yang saya tulis, apa yang saya sampaikan, itu yang saya sukai dari, memang harus saya ceritakan dan saya rumuskan dari pengalaman hidup saya. Gitu. Iya, jadi makanya berisi. Statement dari dulu sampai akhir-akhir selalu berisi, berbobot gitu. Ya karena dia merupakan saripati dari marroz zaman, dari pengalaman hidup. Dia memahami fakta-fakta, dia membaca dan seterusnya. Artinya aminaz zamani marro gitu kalau dalam bahasa. Ba'duha sebagiannya diambil min aqwalil ulama, dikutip dari pandangan-pandangan para ulama. Wa ba'duha dan sebagian lagi merupakan lafaz min butunil kutub yang ada di dalam jerone kitab-kitab. Ba'da an aradul jami'u ba'da an aradul jami'u ba'da an aradul jami'u man yuthiqu bisina'ati. Oke. Man ba'da an uridha al-jami'a, begitu ya. Wa yarji'u ila naqdihi wa ikhtiyarihi. Setelah kebanyakan orang-orang menunjukkan apa yang diyakini dari tindakannya atau dari kreativitasnya, dan kembali kepada atau mengembalikan kepada kritik dan pilihannya. Kok belum paham saya. Kalau saya sih ya secara bebas gitu ya. Setelah banyak kritik dan masukan, nah gitu aja ya. Setelah banyak kritik dan masukan dari apa yang saya tulis, maka kemudian fa'asyrikni min fawafi fawaidi. Maka barengi saya dengan manfaat, dalam konteks
manfaat-manfaat dari hikmah itu. Jadi ya bersama saya lah dalam konteks faidah-faidah yang ada dalam hikmah. Setelah banyak kritik dan masukan. Begitu. Wahabli min ba'di istighsanika lah. Dan berilah saya satu hadiah begitu. Atau berilah saya bagian dari usaha-usaha kamu mengambil inspirasi dari hikmah itu. Nah, gitu. Ini ya dia masih manusiawi lah begitulah untuk mengatakan bahwa hikmah-hikmah yang baik itu sehingga ketika kamu mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan kamu, ya habli, ya itu mungkin pemberian yang untuk saya dalam arti manfaatnya mungkin dan seterusnya. Oke. Karena di atas saya tidak ada kata-kata Tuhan ya. Jadi Aka itu betul-betul pembaca menurut saya. Atau enggak ada hubungannya dengan wa taghammadani bi karamika wa fadlika alladzina la yastaghni alladzaini la yastaghni misli anhum. Taghammadani, limpahkanlah kepada saya bi karamika dengan kemuliaanmu, wa fadlika dan keutamaanmu. Alladzaini yakni dua hal, la yastaghni yang tidak akan pernah cukup, misli seperti halnya saya, anhuma dari karomah dan kemuliaan. Wastaqarra anni naqaltu hadzal kitab, dan saya akan tetap bahwa saya akan menukil hadzal kitab ini. Wad dunya fi aini musawwadatan wa abwabul khairi duni munsidatan, benar ya? Dunia di mataku musawwad, selalu ya menguasai, begitu. Wa abwabul khairi, dan pintu-pintu kebaikan duni ke arahku munsadatan kebaikan ke arahku munsadatan bisaqlil mu'nati wa qillatil pintu-pintu kebaikan akan selalu tertutup dengan beratnya beban dan sedikitnya pertolongan. Ini wa faqadal mu'nisu ba'dal mu'nis. Nah, ini mungkin saya keliru. Wa isarul qadam ba'dal qadam wa intisyarul hal ba'dal hal. Kalau mu'nis itu orang yang uns, orang yang punya apa namanya, ya kearifan. Tetapi wa faqadal mu'nis ba'dal mu'nis wa isarul qadam ba'dal qadam. Kurang paham saya. Wa intisyarul hal ba'dal hal. Manusia senang. Ya. Manusia senang. Manusia Atau senang hati. senang. Senang hati.
Oke. Ya kita sampai besok aja ditentukan apa diteruskan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.